Bisa gila kita ini dibuat sama aturan pemerintah ya. Kalian tahu apa sanksi kalau kita nggak bayar pajak? Data kita dihapus dan kendaraan kita itu nggak bisa digunakan. Ini pemerintah bukannya cari jalan keluar ataupun solusi agar rakyat Indonesia itu mampu bayar pajak. Ini malah memberikan sanksi seperti ini. Ini bikin rakyat Indonesia marah loh kalau kayak gini ya. Dan ini ujung-ujungnya ini pasti banyak pemberontakan nanti. Jadi buat kalian pemerintah tolonglah ya. Kalau memang rakyat itu keberatan untuk bayar pajak, kalian cari solusinya. Bagaimana agar rakyat Indonesia itu mampu dan bisa bayar pajak. Udah kalian yang menaikkan, kalian pula yang memberi sanksi. Gawat ya negara kita ini ya. Tidak membayar pajak. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Saat Blokiran orang urus, ndak urus. Blokiran. Rakyat kecil untuk sekarang daripada untuk bayar pajak kendaraan bermotor, tapi imbasnya jalan-jalan nggak diperbaiki, lebih baik buat beli beras untuk buka puasa dan sahur Ramadan. Dong orang, lo enak teriak-teriak pajak, rakyat taat pajak, lo dapat fee, ya, lo dapat bagian sampai kepala daerah. Tapi rakyat masyarakat merongos jalan-jalan yang seharusnya mulus dari hasil pembayaran pajak nggak pernah diperhatikan, nyonyor, blokirin, orang urus. Nggak bisa dibuat pakai jalan raya, pakai di kebunan, di sawah. Oh, bingung amat. Nanti dapat rezeki beli baru, ngono wong mumet. Blokiran kono, orang urus blokiran. Dora payu ora dol motor, kayak pejabat ngono jeplak, ndak mikirin rakyat ya. Viral nih guys, rakyat Indonesia mendapat ancaman guys, motor yang tidak bayar pajak ya itu akan diblokir guys. sosialisasikan dan akan diterapkan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Maka saya pesankan kepada masyarakat segera membayar pajak tahun ini, hindari pemblokiran kendaraan bermotor. Kalau sudah diblokir tidak bisa digunakan. Ke rakyat sendiri sampai diancam-ancam gitu guys. Yang tidak membayar pajak, kalau sudah diblokir tidak bisa digunakan. Untuk masyarakat saya himbau agar semuanya bisa bayar pajak rutin setiap tahun. Nanti kalau tidak bayar pajak kendaraannya disita. Matenire, bayar pajak. Sebleker motor kita sampai bingkang, kon bayar pajak. Gara-gara dedalan pada bolong, Bina-bina amat, enak ning sir ora enak ning kita. Bayar pajak, be. Sir mau dua pikiran. Dedalan diurusi dening kok. Gampang bayar pajak mah. Pajak wis gede, dedalan masih pada bolong. Teblek doang. Perlu saya sampaikan bahwa kenaikan pajak yang disampaikan kemarin tidak ada kenaikan, maksudnya itu tidak ada kenaikan pada tahun 2020. Nah, kita memang ada undang-undang tentang option yang dikeluarkan pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1. Tetapi memang banyak yang menanyakan, kan itu aturannya sudah lama, kenapa baru dirasakan? Undang-undang itu kan nggak bisa secara langsung dilaksanakan kan? Harus ada peraturan presiden dulu, sehingga nunggu itu. Setelah itu dilakukan, lalu kami di pemerintah provinsi harus bikin perdanya. Dan kebetulan perdanya di Provinsi Jawa Tengah itu baru selesai pada tahun 2024. Sehingga perda ini harus dilakukan. Maka pada tahun 2025 itulah pemberlakuan di bulan Januari kenaikan itu. Sehingga masyarakat waktu itu belum merasakan, karena kami punya kebijakan pada tahun 2025 adanya dua kompensasi, ada diskon, ada penghapusan denda pajak pemutihan, sehingga mereka masyarakat itu tidak merasakan, padahal waktu itu sudah ada kenaikan sebenarnya, tetapi dengan adanya diskon, dengan adanya pemutihan, pembebasan, sehingga masyarakat enjoy saja. Nah, pada kesempatan ini kami memang, karena ini di awal bulan,
Dan kami kemarin itu masih konsentrasi terhadap kebencanaan yang ada di Jawa Tengah, mulai dari Pati sampai ke barat, sampai ke selatan, sehingga ini baru kita bahas saat ini ada di Bapenda dengan OPD-OPD yang terkait, membahas nantinya diskonnya berapa persen sih yang akan kita laksanakan untuk meringankan masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kami juga PR-nya banyak, sehingga nggak mungkin kami memberikan diskon yang tiba-tiba nanti bisa membebani APBD kami. Sehingga kita atur betul, kita nanti tarik jalur tengahnya, sehingga masyarakat juga ringan, pemerintah juga tetap melakukan pembangunan itu bisa tetap terlaksana. Tidak main-main guys, yang punya kendaraan motor dan mobil harus siap menerima kenyataan hidup di Indonesia karena 8 bulan lagi akan ada peraturan terbaru. Nah, apa itu? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah guys, jangan kaget jika tahun depan, yaitu di tahun 2027 akan ada peraturan terbaru yang mempunyai kendaraan karena Anda tidak akan dimintai uang parkir setiap hari seperti biasa. Namun itu akan dibayarkan bersama dengan STNK. Nah, bagaimana penjelasannya lebih lengkap? Mari kita simak berikut ini. Salam logika. Guys, ini mungkin definisi dari keringat rakyat semakin nikmat. Bayangkan, di tahun 2027 nanti, biaya parkir akan digabung dengan biaya STNK. Tarif untuk motor, biaya parkirnya per tahun 365.000 dan untuk mobil 730.000. Jadi ketika kalian memperpanjang STNK nanti, Anda akan dikenakan pajak mobil ditambah parkir mobil untuk setahun. Heran ya sama pemerintah, nemu aja jalan untuk ngambil uang dari rakyat. Silakan kalian baca sendiri ya. Kapolri Listio Sigit menegaskan bahwa harusnya kan transparan ya kalau mau audit. Terus selama ini uang pajak kita ini kemana? Bahkan sekarang ya, itu harusnya seperti Jawa Tengah. Itu kan luar biasa ya. Apa kabar itu ya Listio Sigit, anak buahmu itu loh. Ya, Gubernur Jawa Tengah yang masih mau menindas warga Jawa Tengah dengan kenaikan pajak yang sampai 66%. Itu gimana Listio? Coba dong. Anak buahmu itu loh sambil dicek ya, terus oknum-oknum yang jahat yang selalu menindas rakyat-rakyat yang kecil itu juga sambil dicek dong. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Bentar dulu, jangan main blokir-blokir aja. Sosialisasikan dulu bagaimana cara membayar pajaknya. Bersihin dulu tuh kantor samsatnya dari oknum-oknum. Karena terkadang masyarakat itu bukannya gak mau ngurus, tapi susah, dipersulit mau ngurus tuh. Harus begini, harus nunggu gitu ini. Belum lagi ada pelicin, ujung-ujungnya pakai calo. Yang namanya calo tahu sendiri lah, lebih mahal. Jadi itu aja dulu. Kalau udah, misalkan kita membayar pajak itu jadi kayak orang yang lewat sambil lewat aja. Istirahat kerja, beresin pajak, udah selesai gitu. Nah kalau udah kayak gitu, barulah. Yang ngeyel berarti yang kalau bayar pajak udah dipermudah, masih nggak mau bayar pajak berarti ngeyel. Ya udah kalau seperti itu baru. Tapi kan ini masih susah juga bagi yang baru ya. Ya mungkin yang kalau udah sering bolak-balik bayar pajak ya mungkin udah tahu juga. Ya itu mah nggak usah disosialisasi. Kasihan loh kalau main blokir langsung.